Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andania. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadis pendekatan dalam berdakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Dakwah merupakan perjuangan untuk menegakkan yang ma'ruf dan yang munkar. Perjuangan menegakkan yang hak dan menghapus kebatilan. Maka dakwah termasuk dalam kategori jihad. Pada dasarnya, kegiatan dakwah ialah proses komunikasi antara seorang dai dengan mad'u. Karena dengan komunikasi, seseorang akan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dakwah juga merupakan spirit untuk memperjuangkan nilai kebenaran ke dalam jiwa manusia. Metode dakwah penting digunakan dalam proses dakwah berlangsung karena metode dakwah merupakan strategi yang menentukan keberhasilan dakwah seseorang di masyarakat. Dengan demikian, sangatlah dibutuhkan segolongan umat yang mampu mengingatkan dan mengajak kembali kepada jalan Allah yang lebih baik. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki karakter jiwa manusia yang lebih baik tentu tidak dapat terlepas dari kegiatan dakwah, di mana dakwah adalah upaya yang dilakukan oleh seorang dai menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat tanpa memandang siapa mereka, dari suku mana mereka ataupun lain sebagainya. Metodologi yang dipakai untuk mengungkapkan berbagai seluk-beluk tentang dakwah terlihat bahwa yang dilakukan adalah menghimpun dalil-dalil nakli baik dari Al-Quran maupun hadis yang bertemakan dakwah. Kemudian dalil-dalil tersebut diinterpretasikan sehingga didapat hukum dakwah misalnya. Kemudian lebih khusus lagi menuju dalam penghimpunan dalil yang berkenaan atau dinilai mengandung unsur metodologi penyampaian pesan, dianalisis manfaat dan kegunaan serta efektivitas penggunaan metode tersebut. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan budaya. Setiap pelaksanaan dakwah dengan unsurnya harus menggunakan pendekatan yang tepat, seperti dakwah yang dilaksanakan oleh jamaah tabligh. Dr. Randus Sahudi Sirot mengemukakan 3 macam pendekatan dakwah bagi masyarakat Indonesia. A. Prinsip dari pendekatan dakwah. 1. Pendekatan dakwah senantiasa memperlihatkan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip-prinsip yang akan membawa kepada sikap pemaksaan kehendak. 2. Peran hikmah dan kasih sayang adalah merupakan salah satu faktor paling dominan dalam proses penyampaian ide-ide dalam komunikasi dakwah tersebut. 3. Pendekatan dakwah yang bertumpu pada manusia menghargai keputusan final yang diambil oleh pihak komunikan, dan karenanya dakwah merupakan penyampaian ide-ide secara demokratis. Pendekatan dakwah yang didasarkan atas hikmah dan kasih sayang itu dapat memakai segala alat yang dibenarkan menurut hukum sepanjang hal tersebut tetap menghargai hak-hak manusia itu sendiri. Fungsi pendekatan dalam dakwah. 1. Sebagai sarana mempermudah dakwah yang dilakukan dan mengontrol kondisi masyarakat yang beraneka ragam dengan menggunakan salah satu pendekatan dakwah yang telah ada. 2. Sebagai sarana
memfokuskan tujuan dari dakwah yang dilaksanakan agar lebih tepat sasaran kepada makmum. 3. Sebagai sarana pedoman dalam menganalisis dakwah seperti yang dilakukan terhadap makmum. C. Beberapa pendekatan dalam dakwah. 1. Pendekatan dakwah struktural. Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Dakwah struktural bersifat top-down, hingga dalam praktiknya aktivis dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur politik maupun ekonomi, guna menjadikan Islam sebagai ideologi negara. 3. Pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupan, yakni interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Dengan adanya pendidikan di bidang sosial ini, maka aspek permasalahan dakwah di masyarakat dapat ditanggulangi dengan beberapa pendekatan dakwah, di antaranya yaitu: A. Pendekatan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Lembaga-lembaga pendidikan perannya dalam pembentukan kecerdasan yang bersangkutan, kedewasaan wawasan serta pembentukan masyarakat moralis yang berakhlakul karimah sebagai objek maupun subjek pembangunan manusia seutuhnya. Contohnya, didirikannya taman pendidikan agama, sekolah-sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, dan lain sebagainya. B. Pendekatan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka, sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Para wali songo yang memandang bangsa Indonesia dengan budaya yang tinggi, secara tepat menggunakan budaya dalam dakwanya, yang ternyata membawa hasil. Dakwah dengan pendekatan budaya ini dilakukan dengan mengadaptasi budaya masyarakat tertentu untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam budaya. 4. Pendekatan politik. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan pendekatan politik melalui kekuasaan. Bahkan hadis Nabi secara khusus memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, berdirilah partai-partai Islami yang melakukan pendekatan dalam berdakwahnya di bidang politik. Dengan adanya pendekatan politik, maka setiap lini pemerintahan akan dilandasi oleh landasan agama, seperti dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berlandaskan pada agama. 5. Pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin suburnya kehidupan keimanan seseorang. Akan tetapi, seringkali kefakiran akan membawa seseorang pada kefukuran. Pendekatan ekonomis dalam pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang minus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atau disebut dengan dakwah bilhal mutlak dilakukan sebagai pendukung stabilitas keimanan dan kontinuitas ibadah masyarakat. 6. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek: citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi
dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Realita pandang dakwah terhadap manusia di samping memiliki beberapa kelebihan. Ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Ia seringkali mengalami kegagalan mengkomunikasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga terbelenggu dalam lingkaran problem yang mengganggu jiwanya. Oleh karena itu, dakwah harus memandang setiap mitra dakwah sebagai manusia dengan segala problematikanya. Pendekatan psikologis ini terutama bagi mereka yang memerlukan pemecahan masalah rohani, baik dengan bimbingan dan penyuluhan maupun dengan metode-metode lainnya. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada perasaan setiap individu. Berdakwah dengan mencoba mengetahui kondisi mad'u melalui perasaan dan tingkah laku.